kita tidak dapat mengubah titik rawan itu. Tapi yang kita ubah adalah bagaimana menghadapi titik rawan itu dengan teladan Yesus. Salam jumpa kembali bersama dengan Renungan Tenang Bersama Tuhan. Masih dalam keadaan new normal, kiranya kita tetap menggunakan masker jika hendak bepergian keluar rumah. Saya sekarang berada di Evangelical Lutheran Church Malaysia yang juga digunakan HKBP untuk beribadah. Biasanya masuk pukul 2 dan keluar pukul 4 sore. Dan setelah itu kita meneruskan aktivitas ramah tamah hingga pukul 5 sore di hall gereja. Ada banyak pertemuan di sini. Pertemuan para jemaat dan juga pertemuan para pelancong yang datang dari tanah air yang rindu beribadah bersama di sini. Namun itu terhenti pada tanggal 18 Maret hingga saat ini karena situasi COVID-19. Dalam situasi yang demikian, firman Tuhan menyapa kita dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-14. Inilah firman Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus membasuh kaki muridnya. Ada beberapa poin penting arti dari tindakan Yesus ini yang kaya akan pesan teologis. Yang pertama adalah melambangkan kematian Tuhan Yesus sebagai hamba. Yang kedua, untuk mendapatkan bagian keselamatan, hendaknya lah murid dibaptis. Dan itu hanya sekali, tidak berulang. Yang ketiga adalah untuk menjadi murid yang harus selalu saling melayani. Dalam pasal 13 ayat 14 ini, penekanannya adalah bagian yang ketiga. Untuk menjadi murid yang selalu saling melayani. Mengapa ini masuk ke dalam pesan Yesus? Karena Yesus sangat tahu bahwa ada titik rawan dalam muridnya, yaitu keangkuhan. Murid sering terjebak, siapa yang terbesar di antara kami? Kitab yang dituliskan oleh Yohanes ini menceritakan bahwa Yesus bersama dengan muridnya melakukan perjalanan. Dan ketika mereka sampai di sebuah rumah itu tidak memiliki pelayan. Ketika itu fungsi pelayan adalah juga membasuh kaki para tamu yang datang dari luar rumah. Dalam situasi yang demikian, maka situasi menjadi sedikit tegang. Karena para murid menjaga gengsinya tanda kutip masing-masing, bahwa membasuh kaki bukanlah pekerjaan mereka. Itu adalah tugas dari pelayan rumah. Saat situasi yang demikian, maka Tuhan Yesus memakai ini sebagai teaching situation atau momen menyampaikan pengajaran. Dan Yesus tanpa diduga para murid membasuh kaki para muridnya. Meski Petrus sempat menolak, namun akhirnya juga memberi. Apa yang mau kita petik dalam perenungan situasi itu? Ada kalanya yang lemah merasa kuat, yang tidak pintar merasa pintar. Tetapi ini tidak terjadi kepada yang kuat, tidak mungkin merasa kuat. Yang pintar tidak mungkin merasa pintar. Murid ketika itu lemah, namun mereka merasa kuat. Murid ketika itu merasa besar,
sehingga terlalu kecil bagi mereka untuk membasuh kaki sesama mereka. Inilah yang dikatakan tadi titik rawan murid. Sahabat yang terkasih, titik rawan ini masih saja hidup hingga saat ini. Dan biasanya ketika titik rawan ini berada di sebuah jalan, maka pengguna jalan tidak mengubah jalan itu, tetapi mengubah caranya membawa kendaraannya agar tidak terjadi kecelakaan. Ini juga terjadi di dalam pengalaman murid masa kini atau gereja masa kini. Kita tidak dapat mengubah titik rawan itu, tapi yang kita ubah adalah bagaimana menghadapi titik rawan itu dengan teladan Yesus. Yesus telah memberikan teladannya untuk saling melayani. Saudaraku, kita berjalan di sebuah titik rawan. Untuk itu tetaplah berpegangan kepada teladan Yesus. Amin.